Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membahas tentang mata kuliah hukum agraria dengan materi pencabutan dan juga pembebasan hak atas tanah. Baik, yang dimaksud dengan pembebasan hak atas tanah adalah pembebasan atau pelepasan hak atas tanah yang merupakan pelepasan hubungan hukum antara seseorang dengan objeknya, yaitu tanah yang dimilikinya, dengan cara memberikan ganti rugi yang besarnya didasarkan pada musyawarah antara kedua belah pihak. Nah, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, ini merupakan sebagai dasar dari pembebasan hak atas tanah. Dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia, Budi Harsono menjelaskan bahwa adanya pelepasan hak atas tanah ini tidak berarti perpindahan dari pemegang haknya kepada pemilik lain yang memberikan kerugian, melainkan hak atas tanah tersebut hapus dan kembali menjadi tanah negara atau tanah yang dikuasai oleh negara secara langsung. Dan pelepasan hak atas tanah merupakan salah satu faktor penyebab hapusnya hak atas tanah dan bukan pemindahan hak atas tanah. Pengaturan secara hukum. Yang pertama, Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah. Bahwa secara tegas dikatakan bahwa pembentukan pengadaan tanah dilakukan dengan cara pembebasan hak atas tanah dan dengan cara pencabutan hak atas tanah. Sedangkan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 menyatakan bahwa pengadaan tanah dilakukan dengan cara pembebasan bukan berarti menghilangkan secara mutlak cara pencabutan tersebut. Lalu ditafsirkan secara imperatif di mana jalur pembebasan tanah harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengambil jalur pencabutan hak atas tanah. Pengaturan hukum. Jika pada Perpres Nomor 36 Tahun 2005 terhadap kesan alternatif antara cara pembebasan dan pencabutan, maka pada Perpres Nomor 65 Tahun 2006 antara cara pembebasan dan pencabutan sifatnya adalah prioritas baku. Ini agar pemerintah tidak sewenang-wenang dalam mengambil sebuah tindakan yang kaitannya dengan pengadaan tanah. Pembebasan untuk kepentingan umum dilakukan untuk yang pertama adalah jalan umum dan juga jalan tol, rel kereta api dan juga di atas tanah. Lalu untuk kepentingan umum waduk atau bendungan, pelabuhan, bandara udara, stasiun kereta api dan juga terminal, cagar alam dan juga cagar budaya, pembangkit tenaga listrik, transmisi, distribusi tenaga listrik, tempat pembuangan sampah, fasilitas keselamatan umum. Dalam prosedur hak atas tanah, tahapan perencanaan untuk memperoleh tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, instansi pemerintah yang memerlukan tanah menyusun proposal rencana pembangunan paling lambat 1 tahun sebelum yang diuraikan tersebut. Maksud dan tujuannya adalah untuk pembangunan, letak dan juga lokasi pembangunan, luas tanah yang diperlukan, sumber pendanaan, analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan, termasuk dari pembangunan berikut upaya pencegahan dan juga pengendaliannya. Pembebasan hak atas tanah, instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada bupati atau wali kota atau gubernur. Setelah melakukan permohonan diterima oleh bupati, wali kota atau gubernur akan mengkaji kesesuaian rencana pembangunan didasarkan atas rekomendasi instansi terkait dan juga kantor pertanahan kabupaten ataupun kota. Setelah diterima keputusan penetapan lokasi, instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam waktu paling lama 14 hari wajib mempublikasikan rencana pelaksanaan pembangunan tersebut untuk kepentingan umum kepada masyarakat dengan cara sosialisasi. Nah, dalam melakukan perencanaan pembangunan yang diterima oleh masyarakat, maka akan dibentuk panitia pengadaan tanah dan juga kabupaten nasional atas penguasaan, penggunaan dan juga kepemilikan tanah dan bangunan, tanah, tanaman, benda-benda lain yang terkait di atas tanah. Panitia pengadaan tanah kemudian melakukan penilaian dengan menunjuk lembaga penilai harga tanah yang menilai harga tanah. Dalam melaksanakan penilaian harga tanah, panitia harus mengadakan musyawarah dengan para pemilik pemegang tanah
pemegang hak atas tanah, benda atau tanaman yang ada di atasnya, harga umum setempat musyawarah, bentuk atau besarnya ganti rugi berpedoman pada kesepakatan para pihak, hasil penilaian, tenggat waktu penyelesaian proyek pembangunan, dan juga keputusan panitia pengadaan tanah tersebut tentang besar dan juga bentuk ganti rugi kemudian disampaikan kepada instansi yang memerlukan tanah. Para pemegang hak atas tanah dan juga para anggota panitia turut mengambil keputusan. Setelah menerima keputusan dari panitia pengadaan tanah, instansi dan juga para pemegang hak atas tanah bersangkutan memberitahukan kepada panitia pengadaan tanah tentang persetujuan atau penolakan tentang proses pengadaan tanah atau pembebasan tanah. Nah, di sini panitia pengadaan tanah kabupaten dan penguasaannya, pemilikannya, serta benda-benda lain terkait di dalam tanah. Panitia pengadaan tanah kemudian melakukan lembaga penilaian dengan menunjuk lembaga harga tanah untuk menilai harga tanah. Besar atau bentuk ganti rugi yang telah ditetapkan. Nah, ganti rugi selain dalam bentuk uang juga diberikan dalam bentuk pertama adalah tanah atau bangunan pengganti atau pemukiman kembali sesuai yang dikehendaki oleh pemilik dan juga disepakati oleh instansi pemerintahan yang memerlukan tanah. Lalu tanah atau bangunan atau fasilitas lain yang nilai paling kurang sama dengan harta benda wakaf yang dilepaskan bagi harta benda wakaf. Rekondisi berupa pembangunan fasilitas umum bentuk lain yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat atau untuk tanah ulayat sesuai dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk tanah instansi pemerintah dan juga pemerintah daerah. Nah, apabila telah tercapai kata sepakat tentang besar dan juga bentuk ganti rugi, maka dilakukanlah pembayaran ganti rugi secara langsung oleh instansi yang bersangkutan kepada pemegang hak atas tanah. Lalu instansi pemerintah memerlukan tanah membuat tanda terima pembayaran ganti rugi, yang hak atas tanah ganti rugi membuat surat pernyataan pelepasan penyerahan hak atas tanah dan juga penyerahan tanah. Lalu panitia pengadaan membuat berita acara pembayaran ganti rugi, pelepasan hak atas tanah atau penyerahan hak atas tanah. Nah, kepada kantor pertanahan kabupaten atau kota mencatat hapusnya hak atas tanah dilepaskannya tanah tersebut. Pencabutan hak atas tanah yaitu pengambilan tanah kepunyaan suatu pihak oleh negara secara paksa yang mengakibatkan hak-hak atas tanah itu menjadi hapus. Yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran atau lalai atau dalam memenuhi suatu kewajiban umum atau kewajiban hukum. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 menyatakan bahwa untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, dengan demikian kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan memaksa setelah mendengar Menteri Agraria dan Kehakiman, menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Demikian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.